Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini di Satyagraha Mengaji. Majelis Taklim Satyagraha. Kembali kita bisa bersama-sama belajar dan insya Allah akan melanjutkan tema kajian kita tafsir salat. Yang bawa buku ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang di sini bawa buku enggak? 6, 7. Alhamdulillah. Baik, masih banyak yang belum bawa buku. Nah, kajian kita karena sifatnya kajian sistematis ya, dengan menggunakan buku, maka nanti bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah membawa buku, silahkan dibuka bukunya. Kita insya Allah akan membahas mulai dari halaman 57. Mulai dari halaman 57. Salat tanpa makna. Kayak gimana sih orang yang salat tanpa makna? Dia salat tapi RDB, radong blas. Jadi mulai takbiratul ihram sampai salam itu ra kroso. Ada banyak orang seperti itu. Karena ketika dia sholat, dia sama sekali tidak merenungkan apa yang dia baca. Nah, di sini ada sebuah kejadian yang pernah dialami di zaman sahabat. Jadi seperti yang kita tahu, Allah mengharamkan khamr itu secara bertahap. Allah mengharamkan khamr secara bertahap. Dulu sebelum khamr itu diharamkan, tahap yang pertama Allah memberikan pertimbangan. Sesungguhnya dalam khamr itu ada dosanya dan ada manfaatnya, tapi dosanya lebih gede timbangane manfaatnya. Tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membatasi tidak boleh sholat dalam kondisi mendem. Sebab dulu sebagian di antara sahabat ketika mereka sholat mendem, maka pada saat mereka baca Quran ya ngelantur karena wong mendem. Akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati salat dalam kondisi kamu mendem. Maka orang yang sedang mabuk tidak boleh salat. Kemudian tahap yang ketiga Allah larang 100%. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian berhala dan undi nasib itu semuanya adalah amal rijs, kebiasaan setan, maka jauhilah. Baik, kita mau melihat kondisi ketika sahabat itu sholat dalam kondisi mabuk. Jadi sebelum mereka dilarang untuk sholat dalam kondisi mabuk, sebagian di antara mereka ketika sholat sambil mabuk. Sampai diceritakan di sini. Saat mereka membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ra tekan-tekan muter ngoten nggih. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, la a'budu ma ta'budun wala muter-muter seperti itu. Ada juga yang ketika membaca ayat ini wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan dia malah ngomong kayak gitu. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, kita juga menyembah apa yang kalian sembah. Malah jadi musyrik. Maka ketika ada peristiwa itu Allah melarang, nggak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Akhirnya mereka kalau mau minum khamr itu cari waktu yang tepat. Kapan itu Pak? Setelah sholat isya. Baru sholat isya mendem. Maghrib subuh wis waras, sadar. Sehingga seperti itulah kondisi khamr bagi para sahabat di masa itu,
di mana khamar bagi mereka seperti minuman sehari-hari. Baik. Nah, yang penting untuk kita lihat di sini, kenapa mereka dilarang sholat dalam kondisi mabuk? Karena tidak paham dengan apa yang dibaca, tidak paham dengan apa yang dibaca. Lalu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti ini. Coba lihat di buku ya. Kam min musallim lam yashrab khamran wa huwa fi salatihi la ya'lamu ma yaqul. Betapa banyak orang yang sholat tidak dalam kondisi mendem tapi ra ngerti apa sing diwaca. Maka kita tidak harus nunggu mendem untuk dalam keadaan tidak ngerti apa yang kita baca. Padahal sholat yang bagus itu gimana? Dia paham dengan apa yang dibaca, paham dengan apa yang dibaca. Qad askarathu dunya bihumumiha, dan itu disebabkan karena mereka sibuk dengan urusan dunia dan berikut semangat untuk mengumpulkan dunia. Maka nalikane salat yo eling dunya. Coba misalnya saya tanya ya, sebagian besar doanya Anda itu apa? Jenengan nek njaluk niku njaluk napa? Sehat, terus apa lagi? Sugih. Terus apa mulai? Sugih utang. Utangnya lunas. Panjang umur. Yang biasanya minta panjang umur, angkat tangan. Panjang umur, sehat. Yang biasanya minta panjang umur. Panjang umur. Baik, saya mau tanya. Kalau ibu misalnya sekarang usianya berapa? 64. Misalnya dikasih umur 200 tahun niku mau enggak? Loh, katanya minta panjang umur. Oh, jangan panjang-panjang. Ya Allah, aku minta panjang umur ya Allah, tapi jangan panjang-panjang. Iki njaluke kok njaluk karo dikte iki. Sekarang umur berapa sekarang? 67, Masya Allah. Kalau dikasih umur 76, 100 masih mau? Masya Allah. 100 tapi sehat. 100 sehat niku kaya apa yo? Enggak kebayang. Masya Allah. Baik. Nggih. 75. Masih sregep umur 75, Masya Allah. Nek jenengan diparingi yuswa 300 tahun purun. Mboten mampu. Loh, bisa saja. Allah Maha Kuasa. Kalau saya sakit-sakitan nanti menyusahkan. Baik. Umur Nabi kita niku pinten? 63. Tapi Masya Allah dakwah beliau bertahan sampai ribuan tahun, 1400 tahun lebih. Maka sebenarnya yang penting itu umurnya atau amalnya? Sing pundi? Umur dawa amal cekak, umur pendek amal dawa. Jenengan pilih pundi? Umur dawa amal. Oh. Maka saya bisa dapat kesimpulan, kenapa banyak janda? Itu karena ibu-ibu suka berdoa minta panjang umur. Sing bapak-bapak kan buatan. Bapak doanya apa, Pak? Beriman? Sugih. Saged nambah simah. Oh. Baik. Ada beberapa ulama yang Allah beri umur pendek. Imam Nawawi itu berapa umurnya? 45 tahun. 45 tahun. Tapi karya beliau ratusan tahun bertahan. Imam Asy-Syafi'i umurnya berapa? Imam Syafi'i itu umurnya 54 tahun. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, hanya 54 tahun. Tapi karya Imam Syafi'i bertahan sampai sekarang. Hafidz Al-Hakami itu juga pendek, usianya sekitar 40 tahun. Tapi karya beliau sampai sekarang masih dipakai. Jadi ada orang yang umurnya pendek tapi karyanya menembus umur.
Itulah manusia yang punya umur yang kedua. Orangnya sudah meninggal, sudah nggak mungkin nambah dosa karena meninggal, tapi karyanya menghasilkan pahala. Jenengan pengen ngoten mboten? Nah, maka syaratnya apa? Beramal yang usia amalnya panjang. Contohnya apa Pak? Wakaf, sedekah jariah. Contoh yang lain, menyebarkan ilmu yang manfaat. Lah aku dudu ustadzah, dudu ustadz, napa nggih saged? Saged. Misalnya napa? Jenengan biayai calon ustadz. Kowe arep kuliah tak biayai sinau sing serius temenan, nanti seluruh kebutuhanmu saya biayai. Ini orang kalau misalnya jadi seorang dai lalu menyebarkan agama Islam dengan benar, maka insya Allah orang yang membiayai tadi dapat pahala. Termasuk juga, wah nek kaya ngono ketoke kok ragate larang nggih, ngasih biaya untuk seorang ustadz atau calon dai. Saya ganti yang lain, boleh. Jenengan beli buku yang bermanfaat lalu dikasihkan para santri, nyuwun tulung ini dipelajari atau dikasihkan ustadz, Pak Ustadz jenengan butuh buku nopo, kula sing badhe numbaske. Nah, nanti jenengan belikan buku sesuai kebutuhan beliau, lalu beliau ajarkan kepada masyarakat. Insya Allah sing nukokno buku angsal ganjaran. Nggih, ngoten nggih. Ini cara untuk mendapatkan apa? Umur yang kedua. Sak dawa-dawane umure menungso, badannya yang enggak kuat. Bisa jadi umurnya panjang, tapi raganya enggak bisa dipakai apa-apa. Wonten mboten? Ada. Umur pinten? 80. Terus merimpun, cuman di atas ranjang, gak bisa ngapa-ngapain. Umurnya panjang tapi gak bisa ngapa-ngapain. Mau nambah apa? Amal gak nambah, karena umurnya sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk ibadah. Maka yang lebih penting adalah diberi oleh Allah usia yang barokah. Diberi oleh Allah usia sing barokah. Lendonga pripun Pak? Panjang umur barokah. Ya Allah, berikanlah aku usia yang barokah. Masalah panjang dan pendek itu terserah Allah. Karena enggak jaminan sing dawa amale kathah. Ada yang pendek tapi amalnya lebih banyak. Nabi Muhammad SAW cuma 63 tahun, tapi Masya Allah dakwah beliau bertahan sampai lebih dari 1400 tahun. Nah, ini ku efek samping dari umur panjang nih. Selfie. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, okay, kita akan belajar tentang mengamalkan sunnah yang beragam. Halaman pinten? Simbae yang buka buku halaman berapa? Halaman 59. Sudah? Kita mau belajar tentang ini. Sunnah yang beragam. Sunnah niku napa? Sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahami sunnah di sini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat, beliau mengajarkan beragam cara. Makanya disebut sebagai sunnah yang beragam karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah cara 1, cara 2, cara 3 dan demikian seterusnya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beragam. Baik. Nah, sunnah yang beragam itu disebut dengan sunnah tanawwu. Disebut dengan sunnah tanawwu. Kita kasih contoh di situ. Dalam ibadah salat ada banyak sunnah beragam, baik yang bentuknya gerakan maupun yang bentuknya bacaan. Saya ulang. Dalam ibadah salat
ada banyak sunnah beragam, baik yang bentuknya gerakan maupun yang bentuknya bacaan. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nabi SAW terkadang mengangkat tangan setinggi bahu begini, dan terkadang mengangkat tangan setinggi pundak. Terus yang benar pripun Pak? Diamalkan secara bergantian, karena dua-duanya diajarkan Nabi SAW. Sehingga jenengan bisa angkat tangan seperti ini, Allahu Akbar. Bisa juga Allahu Akbar. Bisa setinggi bahu atau setinggi pundak. Nek digabung angsal boten Pak? Allahu Akbar. Kalau seperti itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang diajarkan itu bergantian, bukan menggabungkan. Contoh yang lain, kesesuaian antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Coba diperhatikan ini. Niki nek boten digatekno, nggih, arisan karepe dhewe mesti gak paham ya. Cara mengangkat tangan dan ucapan takbiratul ihram itu ada 3. Nomor 1, mengucapkan Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. 1 ya. Nomor 2, bareng. Allahu Akbar. Nomor 3, angkat tangan sedekap baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada berapa? Sakit nggih diamalkan ya? Ya. Bisa 1, 2, 3. Kok aneh Pak? Nah, nikulah gunane belajar. Ngerti sing apa dereng ngerti. Sehingga yang dulu nggak ngerti, wah sekarang kok ngerti. Kok aneh? Karena sesuatu yang baru dipahami itu kelihatan seperti aneh. Kalau itu sunnah Nabi SAW, maka bisa kita praktekkan secara bergantian. Niku nyatete pripun Pak? Nggih pripun niku nyatet. Pokoknya dipahami saja berdasarkan contoh ya. Le nyatet angel. Nggih. Sampun? Selanjutnya, demikian pula ini yang gerakan ya. Ada juga redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW secara berbeda-beda. Kadang beliau menggunakan redaksi 1, kadang redaksi 2. Kalau Allahu Akbar hanya ada 1 saja, Allahu Akbar, tidak ada yang lain. Tapi kalau doa iftitah banyak. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang lain, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Contoh yang lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kemudian yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Niku sedaya diajarkan Nabi SAW. Terus yang benar gimana Pak? Diamalkan secara bergantian. Kadang mengamalkan versi 1, versi 2, versi 3, atau yang lainnya. Sehingga kalau diamalkan secara bergantian, maka jenengan mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Baik, coba dilihat di buku. Demikian pula doa ruku, doa i'tidal, doa sujud. Nabi SAW beliau mengajarkan secara bergantian. Kadang beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kadang beliau membaca Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Kadang beliau membaca Subhana Dzil Jabarut wal Malakut
wal kibriya wal azamah. Kadang beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Jenengan apal pinten? Kalau bisa minimal dua. Syukur saged 3, 4, 5, semakin banyak makin bagus. Karena Rasulullah SAW mengajarkan banyak ragam. Cara rukuk nggih ngoten, cara rukuk itu ada 2. Pripun, Pak? Cara rukuk kok wonten kali. Cara yang pertama seperti ini. Cara pertama memegang lutut sebagaimana rukuk yang biasa kita lakukan. Tangan memegang apa? Lutut, mencengkram ya. Cara yang kedua yang disebut dengan cara tatbik. Cara tatbik niku pripun? Ini kalau saya pakai pakaian kayak gini bisa ya. Kalau pakai celana nggak bisa. Cara tatbik itu 2 telapak tangan digabungkan, terus ditaruh di antara 2 lutut. Hah? Belum pernah? Rasanya kok aneh ngeten nggih? Itu namanya apa? Tatbik. Nah, nek jenengan pakai mukna mungkin bisa, pakai sarung bisa. Nek pakai bapak-bapak yang pakai celana saja itu ndak bisa, nggih. Karena orang dulu itu pakaiannya seperti pakaian orang ihram. Kain diubet-ubetno ning ngisor sehingga kalau tatbik itu bisa. Tapi cara tatbik ini sudah mansuh. Mansuh niku napa, Pak? Dihapus. Sudah dihapus. Meskipun sebagian sahabat masih ada yang mempraktekkan seperti Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud nek rukuk niku ngoten niku. Tangannya digabungkan lalu ditaruh di antara 2 lutut. Berarti kalau mau praktek kayak gitu boleh nggak, Pak? Yang lebih kuat sudah tidak berlaku. Itu dulu. Itu dulu. Baik. Kemudian bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal nggih macam-macam. Coba sebutkan. Rabb sami'allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal hamdu. Terus ada lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lanjut. Ada lagi? Baik. Coba ini ya, ini gampang dihafalkan. Gampang sekali dihafalkan. Dan semuanya sahih, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh Muslim. Sangat gampang. 4 kombinasi. Perhatikan kata Allahumma dan kata wa. Kata apa? Allahumma dan wa. 1. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. 2. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kena tambahan apa? Allahumma. 3. Rabbana walakal hamdu. Wa. Tambahannya apa? Wa. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kambil nggih? Ada berapa? 4. Coba sebutkan. Rabbana lakal hamdu. Yang nomor 2, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Rabbana walakal hamdu tanpa Allahumma. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ada 4 redaksi yang berbeda. Nggih. Turun sujud. Turun sujud niku sing bener tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu atau lutut dulu? Hah?
Tergantung selera, Pak. Mboten saged nggih. Yang betul ada dua pendapat ulama ya. Jumhur ulama mengatakan lutut dulu. Sebagian ulama berpendapat tangan dulu. Sudah? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Terus yang benar yang pundi, Pak? Kalau dua-duanya nggak mungkin, pasti hanya salah satu. Cuman kita menghargai perbedaan, sehingga kalau ditanya yang benar berarti kembali ke pilihan pribadi. Nek jenengan milih sing pundi? Kalau saya jenengan tanya milih yang mana, saya milih tangan dulu. Yang lebih kuat tangan dulu. Dan itu yang sesuai dengan teks atau redaksi yang disebutkan dalam hadis, di mana Nabi SAW melarang orang untuk turun sujud sebagaimana onta yang menderum, lalu beliau mengatakan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi, hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya. Maka yang lebih tepat tangan dulu. Baik. Tapi Pak, ada pendapat lutut dulu ya. Tadi sudah kita sampaikan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Kalau mayoritas ulama ingkang pundi? Lutut dulu. Meskipun secara pribadi kalau jenengan tanya, saya lebih cenderung pada pendapat tangan dulu. Baik. Terus sujud. Nah, nalikane sujud ada banyak doa sujud. Jenengan apal pinten? Coba dihitung. Subhana rabbiyal a'la. Yang kedua, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nomor 3, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang keempat, Subuhun kuddusun rabbul malaikati waru. Yang kelima, Allahumma gfirli dzambi wa dikkahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sirrah. Terus apa lagi? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini wanita berprestasi. Apalane kata. Ya, dengan menghafal itu menjaga akal berfungsi, sehingga terhalang dari penyakit pikun. Makanya yang tadi pengen dongo umur dawa itu punya tugas banyak menghafal. Tujuannya apa? Biar menjaga akal untuk tidak gampang pikun, gampang lupa. Ngoten nggih? Ada ibu-ibu usia 76 tahun atau berapa, dan beliau juara hafid Quran, hafidhah Quran. Itu di Mesir. Namanya Sami'ah. Orangnya buta tapi hafidhah. Di usia 70 sekian. Di internet ada itu, di YouTube. Nanti mungkin bisa dicari ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada banyak sekali sunnah beragam yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam salat. Nah, terus dilihat sini. Bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan salat. Dilihat di buku ya. Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkannya dan mengamalkannya secara bergantian. Dipelajari, diapalno, diamalno. Dipelajari, dihafalkan, diamalkan secara bergantian. Wah, kebanyakan nih Pak. Tadi kan ada 5, nek kon ngapalno 5 nggih mboten saged. Nah, kalau misalnya keberatan, maka gunakan prinsip nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Nek ra iso kabeh dilakoni sing paling penting atau sing paling gampang. Yang bisa kamu lakukan apa? Kalau nek ngapalon niki saged. Baik, silahkan dihafalkan bagian itu.
Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawwu, sunnah beragam secara bergantian. Di antaranya, satu, mengamalkan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan menghafal doa 1, doa 2, doa 3, berarti kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Maka kita akan semakin banyak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal ini sudah pernah saya kerjakan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minimal sudah pernah saya kerjakan. Yang dimaksud seperti itu. Yang kedua, melestarikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengamalkannya, maka sunnah itu akan bertahan di masyarakat. Kados niku wau, kok rasanya aneh ya. Kenapa orang bilang aneh? Karena tidak pernah dipraktekkan di masyarakat. Contoh ya, jenengan nate pirsa duduk ik'a. Duduk ik'a. Duduk ik'a niku kados napa, Pak? Duduk seperti ini. Ketika orang sedang duduk di antara dua sujud, salah satu di antara cara duduknya adalah duduk ik'a. Coba diperhatikan ya. Pun siap dereng Mas. Nah, duduknya seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini namanya apa? Duduk ik'a. Ini duduk sunnah. Jadi bisa ik'a, bisa iftirash. Kalau ada sebuah masjid, masyarakatnya tidak pernah praktek seperti itu, kok tiba-tiba ada yang praktek, rasanya beripun? Aneh. Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak diamalkan jadinya hilang. Sehingga kalau biar tidak hilang, amalkan sunnah itu, pertahankan agar tetap lestari di masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati ya, orang yang mempertahankan sunnah seperti ini berarti mempertahankan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kalau diikuti oleh banyak orang pahalanya besar. Saya sampaikan sebuah sunnah, tolong nanti Anda lakukan ya. Ini sudah mungkin jarang dikenal orang. Apa itu Pak? Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk kadang-kadang berjalan tanpa alas kaki. Nyeker itu termasuk sunnah, tapi kadang-kadang. Sehingga sesekali misalnya neng pasar ranggo sandal, yuk ranggo sandal ya. Sunnah. Neng pasar ora sandal. Aneh ya. Iki neng pasar ranggo sandal, wah dikirane wong ra duwe. Sampai ada yang ngintili, wah mesakne iki orang duwe. Begitu datang ke tempat parkir tumpakane Alphard. Bukan karena tidak punya uang, tapi dalam rangka mengamalkan sunnah. Karena termasuk di antara sunnah itu, terutama mungkin bapak-bapak ya, Nabi SAW memerintahkan kita agar kadang-kadang jalan dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Nah, ketika seperti itu tidak ada yang mengerjakan, maka jadinya hilang. Orang nggak tahu kalau itu sunnah. Orang tidak tahu kalau itu sunnah karena jarang orang yang mempraktekkan. Contoh yang lain, apa yang dianjurkan ketika orang itu bangun tidur? Pertama kali yang dianjurkan ketika bangun tidur apa? Apa? Sebentar. Ini jawabannya bareng-bareng dari cetha ya. Bagian depan
apa yang dianjurkan ketika orang pertama kali bangun tidur? Berdoa. Belakang. Buka WA. Yang sini depan. Duduk belakang. Betul sekali. Ya, ucek-ucek mata. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW ketika bangun, beliau mengusap mukanya menghilangkan rasa kantuk. Ya ucek-ucek mata. Jadi dianjurkan setelah bangun tidur melek terus ucek-ucek. Nah, itu untuk menghilangkan rasa kantuk. Baru berdoa. Doanya beribun? Alhamdulillahilladzi. Harap dengan mengajarkan seperti ini bisa dipraktekkan sehari-hari. Baik. Selanjutnya yang ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis dalam sholat. Menghindari terjadinya gerakan otomatis dalam sholat. Kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan akan membuat gerakan kita terkesan lebih spontan. Jadi seperti otomatis. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Karena wis biasane kaya ngono. Karena wis biasane seperti itu. Dan hal itu bisa terjadi pada ibadah sholat. Sehingga orang yang sholat hanya melakukan satu jenis gerakan dan satu bacaan saja, maka itu akan menjadi gerakan otomatis tanpa sadar, kowe cilik sampai gede, dan itu bisa mengurangi kualitas khusyuk. Misal ya, coba praktekkan angkat tangan ketika takbiratul ihram. Praktekkan angkat tangan ketika takbiratul ihram bareng-bareng ya. Angkat tangan, coba angkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini kalau di majelis ilmu mungkin Anda seperti ini. Saya yakin nanti kalau praktek di lapangan dalam sholat sehari-hari, wis ra karuan. Ana sing ngeten ya. Iya. Kenapa seperti itu? Wis ngerti ilmune tapi ora dipikir. Maksudnya nggak dipikir gimana, Pak? Dia tidak berpikir dulu sebelum mengerjakan. Maka yang dia lakukan hanyalah gerakan otomatis nih, wow. Sehingga dia bergerak seperti tadi. Ini apa ini? Gerakan kayak gitu apa? Otomatis. Maka dia bergerak otomatis karena nggak mikir dulu. Beda kalau dia mikir dulu. Sebentar, aku ini mau bar ngerti, wis bar moco, wis bar ngrungokno, saya sudah paham, saya sudah baca, saya sudah mendengar. Kalau angkat tangan yang benar itu setinggi pundak atau setinggi telinga. Saya milih sing dia, wes setinggi telinga. Nah, akhirnya dia takbiratul ihram setinggi telinga. Jadi dia menyengaja setinggi telinga. Allah. Menyengaja. Sengaja gerakan tangan setinggi telinga. Itu khusyuk. Itu bagian dari khusyuk. Tapi ini mong otomatis, ini menyebabkan gerakannya jadi tidak khusyuk. Ngerti ya? Baik, misalnya orang hanya hafal satu doa iftitah saja, atau hafal satu bacaan sujud saja, bacaan rukuk saja. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kenapa seperti itu? Karena yang dihafal cuma satu. Coba kalau yang dihafal lebih dari satu. Begitu rukuk, Allahu Akbar, milih sing dia. Mikir dulu untuk milih doa mana yang mau dia baca, itu khusyuk. Baik, saya pilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, sami Allahu liman hamidah, milih sing dia. Rabbana, tadi ada tambahan Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi mikir seperti itu dan nambahi pahala apa? Khusyuk. Maka
seorang muslim ketika dia sholat dan dia tahu ilmu-ilmu ketika melakukan gerakan, ini akan membuat sholat dia lebih bernuansa mikir dulu. Lebih bernuansa mikir dulu. Nah, yang keempat, nah ini yang penting ya, menghindari potensi fanatik golongan. Kurikulum pendidikan suatu ormas tertentu terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa. Akibatnya itu yang dipahami oleh para anggotanya, sehingga seolah-olah hanya itu sing bener. Padahal sing bener niku kata. Misalnya sampeyan nek tahiyat maca nek apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. NU ya sampeyan. Nek jenengan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat assalamu alayka. Oh, Muhammadiyah iki. Leres wonten ngaten niku. Itu kita akui, itu hanya ada di Indonesia. Maka di Indonesia itu, Pak, Indonesia itu madhabnya apa Pak? Di sana tidak menganut 4 madhab, tapi 2 madhab. Madhab NU sama madhab Muhammadiyah. Sebab realitanya seperti itu. Masyarakat hanya mengikuti apa yang dulu diajarkan oleh lembaga pendidikan tempat dia belajar. Nggih kula niki nggih tasih kemutan ngeten niku. Guru kula Muhammadiyah nggih wonten, guru NU waktu kecil nggih wonten. Saya waktu SMP niku nek sekolah resminya Muhammadiyah. Nggih, niku salah satu guru saya yang Muhammadiyah tanya, "Kowe nek maca iftitah maca apa?" Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Weh, bener iku wae. Jadi setengah doktrin iki wae. Pokoke iki wis bener. Guru saya di NU baca doa iftitah yang diajarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Makanya saya campuran Muhammadinu. Itu dulu ya pengalaman belajar ketika masih SMP. Jadi kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena kurikulumnya mengadopsi salah satu, itu yang diajarkan dari kecil sampai besar, akhirnya dianggap hanya itu yang benar. Padahal masih ada bacaan-bacaan lain yang benar. Baik. Selanjutnya, kalau kita mengamalkan semua sunnah, maka akan lebih menghilangkan kesan fanatisme golongan. Sebab itu semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Rano ceritane tasyahud Muhammadiyah, tasyahud NU, doa iftitah Muhammadiyah, doa iftitah NU. Boten enten ceritane. Selanjutnya, di antara manfaat yang lain, kalau kita mengamalkan sunnah secara bergantian, itu seperti mengkonsumsi makanan yang beragam. Seperti apa? Memakan aneka makanan yang beragam. Sehingga di buku itu saya tulis ya, bahwa ibadah itu ibarat makanan bagi hati. Ketika kita makan, kita tidak hanya butuh satu jenis makanan, namun kita butuh aneka jenis makanan. Jenengan nek butuh protein, makan telur, makan daging. Jenengan nek butuh lemak, mangan gorengan. Leres. Mangan gaji, sate kiri namanya. Jenengan nek butuh apa lagi? Jenengan nek butuh vitamin, makan buah-buahan. Sehingga ibadah itu seperti makanan bagi hati. Nek sing dipangan mong siji, ya mong ikut tok. Tapi kalau yang dia makan beragam, maka dia bisa mendapatkan banyak beragam nutrisi. Nek kerupuk niku nutrisinya apa, Bu? Nggih. Micin. Masya Allah. Niki usul nggih panitia. Snacknya jangan kerupuk. Nggih. Kok ndak rodok rame nek jamaah kerupuk kabeh. Nggih, lanjut.
Yang kedua, bahwa sunnah tanawu merupakan bagian dari kemudahan syariat, sehingga hamba tidak menjadi bosan ketika melakukan ibadah secara bergantian. Maka saat kita baca subhana rabbiyal a'la, saya pengen nuansa yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Saya pengen nuansa yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Sehingga ibadahnya akan lebih berkesan karena ada banyak nuansa. Nggih. Pun cekap insyaallah inilah manfaat dari mengamalkan sunnah tanawu. Sekarang saya kasih tugas. Tugasnya adalah hafalkan 3 doa iftitah. 1, 2, hafalkan 3 doa ruku', 3 doa i'tidal, 3 doa sujud. Nggih. Ruku', i'tidal, sujud. Jadi soalnya ada 2 ya. Soal pertama hafalkan 3 doa iftitah. Soal yang kedua hafalkan 3 doa ruku', i'tidal, sujud. Masing-masing 3. Siap? Setorannya pekan depan. Lu Jumat depan kan kulo? Nggih. Jadi saya ini dirapel sama panitia karena sudah terlalu sering libur. Insya Allah Jumat depan saya ngisi lagi di sini jenengan setoran. Tapi ini beresiko loh ya. Engkau sing rapal ramelu. Wis isuk rasa mangkat. Wah, nek kaya ngene carane. Pak Ustadz, kula niki pun sepuh lho Pak Ustadz. Kok dikon ngapalno? Nah, jadi dhisik sampean nome ning ndi? Tambah takut. Siapa takut ya? Walaupun sudah tua, bisa menghafal enggak? Bisa. Bisa. Insyaallah dengan izin Allah. Tadi itu saya sebutkan ya, 70 berapa, mungkin 78 itu. Beliau hafal Quran. Baik. Selanjutnya, macam-macam sunnah tanawu. Di buku saya sebutkan ada 3 macam. Pertama, sunnah tanawu yang hanya bisa dikerjakan salah satu saja, namun secara bergantian. Misalnya cara takbiratul ihram, terkadang setinggi pundak, terkadang setinggi telinga. Itu diamalkan secara bergantian, jangan digabungkan. Doa iftitah juga seperti itu. Sunnah seperti ini dianjurkan untuk dibaca salah satu saja. Nanti di sholat yang lain baca doa iftitah yang berbeda. Yang kedua, sunnah tanawu yang bisa digabungkan. Contohnya doa sebelum salam. Nabi SAW mengajarkan beberapa doa sebelum salam. Kadang beliau berdoa apa saja doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang lain, Allahumma hasibni hisaban yasira. Yang lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Yang lain. Nah, kalau jenengan hafal banyak, nanti sholatnya jadi panjang dan lebih menghayati. Karena dari semua doa-doa itu diajarkan oleh Nabi SAW agar hamba mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Nah, di buku tafsir sholat bagian akhir saya sebutkan banyak sekali doa itu. Monggo engkang kagungan buku bagian akhir itu dihafalkan. Ojo sampai nggih kentekan donga. Donga apa ya, Pak? Lah sampean donga wis kentekan donga kok iso ono. Apa tumon kentekan donga itu? Jenengan doa itu paling panjang berapa menit? Paling panjang?
Doa itu biasanya paling panjang berapa menit? Dicampur bahasa Indonesia itu berapa menit? 5 menit? Gak sampai 7 menit. 5 menit itu lama. Baik, 5 menit itu kerasa lama. Coba lihat ya, saya kasih gambaran. Nah, diperhatikan dulu. Nabi SAW itu pernah berdoa angkat tangan, gak medun-medun, dari mulai duhur sampai maghrib. Kok iso pak? Apa ora salat asar? Asarnya dijamak. Beliau duhur jamak dengan asar, terus berdoa dari mulai duhur sampai maghrib. Itu nggak medun-medun tangannya, berdoa terus. Berapa jam itu? Mungkin sekitar 4 atau 5 jam. 5 menit wis krasa suwe, niki ndonga 5 jam. Makane kok utangnya ra lunas-lunas nggih ngoten niku. Lemah dalam berdoa. Lemah dalam berdoa tegese pripun, Pak? Kalau berdoa pinginnya cepet-cepet, wis gendang rampung. Jadi doa itu mikir wis arep metu masjid. Koncone wis do metu iki kene gek ndonga. Wis kapan metu? Apa meneh lampune wis dipateni karo takmir. Ditinggal kancane. Jadinya kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam berdoa? Karena kalau berdoa itu kurang maksimal. Baik. Yang ketiga, sunnah tanawu yang dikerjakan kadang-kadang, seperti membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Umumnya Nabi SAW tidak melakukannya, namun terkadang beliau melakukannya, sehingga yang sesuai sunnah kita amalkan sesekali. Baik, contohnya kayak gini ya. Dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ya, terus sujud. Sujudnya gimana, Pak? Allahu Akbar. Ada apa di situ? Ngangkat tangan. Dari i'tidal sujud, Allahu Akbar, terus sujud. Sambil ngangkat tangan. Nabi SAW sesekali beliau ngangkat tangan ketika turun sujud. Contoh yang lain ya, ini mungkin lebih aneh. Dari sujud terus duduk iftirash. Baca apa? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Terus sujud lagi. Saat sujud lagi Allah. Ini kudune madhep rono, Mas. Nah, saat sujud lagi angkat tangan. Allah. Ini ya. Allahu Akbar. Saat sujud lagi pripun? Angkat tangan. Napa tumon lungguh karo angkat tangan? Aneh nggih? Aneh. Itulah ilmu. Jadi ketika baru tahu rasane aneh. Tapi seperti itu, sesekali ketika sujud dianjurkan untuk angkat tangan. Sesekali. Nggih. Sesekali iki ya mbah setahun pisan napa sebulan pisan ya. Ya jangan setahun pisan nggih. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di sini ada aneka doa ruku dan sujud. Apakah digabungkan? Yang benar tidak digabungkan. Meskipun ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk digabungkan. Tapi pendapat yang benar tidak digabungkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pun cekap, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi tanya jawab, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi tafsir sholat bagian ke-6 sudah disampaikan Ustaz secara baik, gamblang juga dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh guru kita. Mungkin ada sarjana yang hadir di kajian ini yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Enggak. Di belakang. Bapak dulu, Bapak. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Ustaz. Ini tentang Nabi kita melakukan doa dari sholat duhur sampai maghrib tangannya tidak turun. Berarti beliau melakukan tadi kata Ustaz melakukan jamak, ya. Terus tangannya tidak turun. Nah, yang namanya kita melakukan jamak itu, apakah Nabi kita dalam posisi musafir apa bukan? Ya, sepengetahuan saya yang namanya kita jamak itu melakukan perjalanan lebih kurang 80 kilo. Nah, itu boleh dijamak. Padahal Nabi itu saya mau tanya melakukannya di masjid apa di rumah. Nah, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mau langsung dijawab, Ustaz? Nggih, langsung Oke, saja monggo. ya. Jadi pada posisi ketika beliau di Mekah. Kalau beliau di Mekah niku musafir mboten? Musafir karena beliau piantun Madinah. Beliau tinggal di Madinah setelah beliau hijrah meninggalkan Mekah. Dan tepatnya pada waktu wukuf di Arafah. Jadi beliau doa dalam waktu lama sekali tadi. Dari mulai habis duhur sampai maghrib itu ketika wukuf di Arafah. Nah, lah terus yang tadi kita ambil pelajaran itu sebenarnya lamanya berdoa. Karena banyak di antara kita kalau berdoa, misalnya doa di masjid, bolak-balik ndelok alarm, kok orang muni-muni, ora komat-komat, aku wis suwe angkat tangan. Itu bukti bahwasanya kita dalam berdoa itu lemah. Sehingga kita berdoa baru sebentar saja, baru 5 menit rasanya sudah lama. Jenengan nanti dongo setengah jam. Pernah? Setengah jam gak medun. Enggak, setengah jam itu angkat tangan terus setengah jam. Itu kunutnya Syekh Sudes. Kunutnya Syekh Sudes itu setengah jam. Saya pernah ikut sekali itu. Syekh Sudes kunut setengah jam. Jadi setengah jam kalau di tempat kita itu 2 rakaat, kok 2 rakaat? 11 rakaat. Salat tarawih niku nggih. Niku pinten jam? Salat tarawih niku rata-rata pinten jam? Setengah jam. Itu 11 rakaat. Syekh Sudes kunut tok setengah jam. Itu belum baca surat di depan. Beliau baca surat di depan itu mungkin setengah jam. Rakaat pertama, rakaat kedua baca surat di depan ya. Kunutnya saja setengah jam. Dan baru pertama kali itu ya. Wallahu a'lam. Oke, lanjut. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Ada lagi yang tadi ingin bertanya? Oh iya, siap. Terima kasih Ustaz. Ini mengenai doa Ustaz. Biasanya kita sesudah sholat ada zikir sebentar kemudian berdoa. Tetapi doa katanya yang lebih mustajab itu sebelum iqamah. Nah, mana yang lebih utama? Setelah sholat itu lebih baik kita menjalankan zikir kita atau doanya? Terima kasih. Baik. Ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan salatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya adalah ma bainal adzanain, doa antara 2 azan. Nah, makna doa di antara 2 azan itu antara azan dan iqamah. Nah, itu bisa dilakukan baik di masjid maupun di rumah. Jadi jenengan ibu-ibu misalnya saya tidak sholat di masjid Pak, tapi di rumah.
Anda persiapan, begitu adzan wudu, lalu berdoa. Antara adzan dan iqamah. Adzan sing pundi Pak, wong adzane kathah nggih. Kono adzan kene adzan ngono. Kabeh kan geden-gedenan corong. Anda bisa pilih adzan masjid terdekat. Adzan masjid terdekat. Nah, selama adzan di masjid terdekat, belum iqamah di masjid itu, di jarak ini Anda berdoa di rumah itu termasuk mustajab. Karena tidak harus di masjid. Nggih. Kemudian di antara tempat yang mustajab ketika adzan, waktu mustajab ketika adzan sepertiga malam terakhir. Kemudian pula ketika sujud. Lalu antara sebelum salam, itu juga waktu yang mustajab. Ketika turun hujan, terus Anda doa. Ada salah satu ustadz ya, beliau ngisi pengajian pakai motor, terus bukunya kebasahan sampai tintanya luntur. Nah, piyambake nangis terus ndonga, ya Allah minta mobil. Nggih kabul diparingi mobil. Sing penting gak kodanan. Baik. Doa ketika hujan itu termasuk doa yang mustajab. Maka jenengan nek turun hujan itu jangan kemulan. Tapi apa? Banyak berdoa. Orang malah nggodok telo, goreng-goreng, gawe mie. Baik. Nah, terus doa setelah sholat. Nabi SAW terkadang berdoa setelah sholat. Tapi riwayat yang ada tidak menunjukkan rutinitas. Sehingga beliau berdoa setelah sholat tidak menunjukkan rutinitas. Meskipun ada beberapa riwayat beliau berdoa setelah sholat. Maka jenengan berdoa setelah sholat monggo, antara azan dan iqamah juga boleh. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah gerakan sholat laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya? Ya, itu aja, matur suwun. Baik. Apakah gerakan sholat laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya? Pertama begini, umatnya Nabi Muhammad SAW itu ada yang laki, ada yang perempuan, tapi nabinya laki-laki. Lalu beliau perintahkan, wasallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, perintah ini berlaku untuk siapa? Semua, baik laki maupun perempuan. Oleh karena itu, pada asalnya sholatnya laki sama dengan sholatnya perempuan. Pada asalnya, kecuali jika ada dalil yang membedakan. Nek mboten nonton dalil, kalau tidak ada dalil, kembali kepada hukum asal, ya kudune podo, harusnya sama dengan yang laki-laki. Karena tidak ada nabi perempuan. Andaikan ada nabi perempuan, sing lanang melu lanang, sing wedok melu wedok. Tapi kan tidak ada seperti itu. Nabinya satu dan umatnya ada yang laki, ada yang perempuan. Maka yang perempuan juga ikut seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada yang juga mengatakan untuk perempuan cara sujudnya beda. Tapi kami tidak menjumpai dalil khusus yang menyebutkan itu. Sehingga mereka menjelaskan begini, nek wong lanang niku tangannya dibuka, nek wong wedok ketika sujud tangannya dirapatkan, yang laki-laki dibentangkan, yang perempuan dirapatkan. Sehingga wanita kalau sujud tangannya di bawah dadanya, kalau laki-laki tangannya di samping badannya. Tapi saya belum pernah menjumpai dalil tentang itu, sehingga memang ada yang berpendapat, yaitu pendapat. Saya cuma menganggap ini pendapat.
menghargai beliau sebagai ulama yang berpendapat. Cuman kalau dilihat apakah yang sesuai sunnah kayak gini, kembali kepada kaidah umum, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Yang ini berlaku bagi laki maupun perempuan. Wallahu a'lam. Satu lagi. Niki ket ngomong satu lagi. Oh, ngoten nggih. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang paling mustahab itu salah satunya ketika sujud dalam sholat dan sebelum salam ya. Nah itu yang saya tanyakan, doanya apakah harus pakai bahasa Arab atau kalau kita punya hajat bisa pakai bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua, doa duduk di antara dua sujud itu yang tadi kan ada 4 nih, itu yang dipakai Rasulullah yang mana? Duduk di antara dua sujud ada 4. Yang mana? Bukan duduk di antara dua sujud. Yang mana yang dimaksud? Mungkin i'tidal. Rabbana walakal hamdu, atau yang mana? Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya, yang saya sebutkan tadi cuman contoh. Selengkapnya ada di buku ya. Bukan cuman 4. Baik, kita jawab yang pertama tadi apa, Bu? Lupa tadi. Doa ketika sujud dan sebelum salam. Apakah boleh pakai bahasa selain Arab? Atau bahasa kita? Ulama berbeda pendapat. Bolehkah berdoa dalam sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab? Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan enggak boleh. Dan pendapat yang lebih kuat menurut saya pribadi hukumnya boleh. Karena kalau boleh berdoa berarti boleh pakai bahasa apapun. Rasulullah SAW mengatakan, wa ammas sujudu fa'aktsiru minad du'a faqaminun ayyustajabu lakum. Ketika sujud perbanyaklah doa karena peluang besar diijabahi. Berarti kalau sudah diizinkan memperbanyak doa, maka berlaku baik bahasa Arab maupun non Arab. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ini sebenarnya ada 2 yang bertanya. Satu bapaknya tadi, satu di depan, tapi nanti Ustaz satu lagi. Nggih. Nanti Satu saya nggak mau datang ke sini lagi nanti. Ini Tadi saya jawabnya cuma gini, insya Allah Jumat depan Ustaz ngisi Insya Allah. tafsir sholat juga. Jadi pertanyaannya mohon untuk disampaikan pada Jumat yang akan datang. ya, insya Allah pertanyaan kan tidak kadaluarsa kan? Insya Allah enggak ya. Dan ini waktu duhur itu maju, Jumatannya ada yang maju sebagian masjid sesuai waktu duhur. Kalau selesai 10:30 nanti kemerungsung ya. Maka gimana? Ya, sekarang 10:20. Maka kita potong sedikit ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim warzuq lahum bitanatas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.